Kita ada satu pertanyaan ini di WhatsApp. Kita langsung saja bacakan, Dokter Pak Yusra. Siap. Selamat pagi, Dok. Supaya masyarakat tidak salah kaprah nih, aman tidak kalau kita membeli makanan di luaran atau makanan cepat saji? Sampai di suhu berapa sih sebenarnya virus COVID bisa bertahan? Karena selama ini saya, karena kebetulan sebagai ibu rumah tangga, setiap membeli sayur saya jemur dulu, baru saya cuci dan proses. Betul tidak cara seperti ini, Dokter? Bagaimana kalau anak-anak batita? Aman tidak memakai masker, Dok? Karena kebetulan saya punya batita, kadang suka nggak betah, Dok, kalau memakai masker. Oke, itu 3 pertanyaan ya. Iya, silakan, Dokter. Langsung. Jadi kalau kita berbicara aman tidak aman, tadi keluar belanja ya. Ya kalau kita mengatakan aman tidak aman ya relatif. Amannya berdiam diri di rumah, tetapi tidak amannya untuk perut kan, untuk jangan sampai sakit karena kelaparan. Jadi mau tidak mau ya cari amannya keluar, ya kan? Nah, keluar tentunya seperti yang saya katakan tadi, wajib menggunakan masker. Ya. Kemudian kita harus melihat juga kontak kita itu seperti apa. Mungkin kalau hanya sekedar orang datang ke rumah pedagang sayur, ya jangan pakai baju astronot ya kemana-mana. Lari. Jadi yang penting adalah cuci tangan dulu, ya kan? Cuci tangan. Tentunya ingat loh, uang itu bisa menjadi media penularan ya. Jadi kontaknya jangan terlalu dekat dengan si pedagang misalnya ya. Saya mau beli ini, oke lah, mungkin pedagangnya yang menyisihkan, masukin dalam kantong. Habis itu mungkin ya disiapkan uang pas kalau bisa, kalau enggak ya nanti uang kembalian kembalikan. Nah, kemudian akhirnya kan kita dapat nih hasil yang tadi. Jangan lupa setelah itu cuci tangan dulu, ya. Pegang, ambil boleh, silakan. Tempatkan di satu media, misalnya wadah ya, misalnya wadah yang agak besar untuk menaruh belanjaan di sana. Tapi ingat, kalau mau dijemur seperti tadi itu menurut saya tidak efektif. Tidak efektif. Ya, begini. Orang memang berpikir, wah, panas tuh bisa membunuh virus. Tetapi ingat, seperti contoh panas matahari, itu suhunya tidak akan sampai untuk membunuh. Ya, orang dianjurkan untuk berjemur itu bukan untuk membunuh virus, tetapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu untuk berjemur. Ya, untuk suhu panas sendiri ada literatur yang mengatakan harus di atas 56 derajat Celcius. Wah, di mana tuh bisa di bumi ini 56 derajat Celcius kan? Tidak. Ya, jadi tidak bisa. 56 derajat Celcius pun itu selama 30 menit. Ya, jadi tidak akan mati tuh sayuran, makanya atau buah-buahan. Saran saya lebih baik dicuci, ya. Dicuci menggunakan sabun khusus. Saya kira ada sabun khusus sekarang yang memang khusus untuk aman untuk sayur dan segala macam. Itu boleh dicuci. Jadi COVID ini akan mati dengan menggunakan desinfektan, akan mati dengan menggunakan sabun, ya. Jadi silakan boleh dicuci, ya. Kalau memang merasa ragu, ya. Nah, sebenarnya tanpa dicuci pun pada saat kita memasak sebenarnya itu akan mati kok. Ya, karena itu suhunya kalau mendidih itu sudah 100 derajat Celcius. Ya, jadi akan mati kalau seperti itu. Jadi, nah ini akhirnya menimbulkan parno yang namanya istilah kita ya, paranoid, kelebihan ketakutan. Kadang-kadang itu menyebabkan apa? Nanti emah muncul ya, pusing kepala. Ya, karena apa? Karena sebenarnya hal-hal seperti itu mengganggu ya secara psikis. Kita mau makan nanti jangan-jangan ada COVID-nya nih. Nah, jadi seperti itu ya. Yang prinsipnya adalah melakukan pola hidup bersih dan sehat. Pola bersih hidup sehat itu apa? Ya cuci tangan secara rutin, habis memegang apapun cuci tangan, ya kemudian memasak makanan misalnya tadi dengan pembersihan yang bagus, memasaknya dalam suhu yang memang matang, jangan setengah matang lagi. Ya, sekarang ini kita anjurkan untuk makanan itu matang dimasaknya ya supaya tidak. Selesai itu alat makan dicuci dengan menggunakan sabun. Ya, jadi itu sudah bisa kok untuk mengatasi COVID ya. Maksud saya kontak kita loh yang dengan masyarakat. Kemudian untuk batita ya. Batita memakai masker. Memakai masker. Ingat penggunaan masker sebenarnya saya katakan tadi keluar rumah atau kalau kita di dalam rumah ada anggota keluarga yang sakit. Ya, yang sakit itu yang dikasih masker dulu, bukan yang tidak sakit. Yang sakit itu yang didahulukan nomor 1 penggunaan masker. Ya, setelah itu kalau memang dirasa ada ketakutan, ya tidak apa-apa dikasih. Balita kalau memang merasa tidak nyaman, kalau memang tidak bisa disuruh pakai masker, ya tidak apa-apalah. Ya, selama tadi prinsipnya adalah bukan dia yang sakit. Ya, kalaupun misalnya dia yang sakit kemudian kita paksa menggunakan masker, mereka si bayi misalnya merasa tidak nyaman, tidak enak, ya udah
yang lain yang memakai masker semua selama di rumah misalnya. Jadi prinsip-prinsip seperti itulah ya dalam di rumah tangga ya, di rumah sendiri. Baik. Nah, itu dia ya dari Dokter Emira. Kita coba sapa di line telepon. Sepertinya ada yang ingin bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Kika. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dari Dian di Narmada, Mbak. Siapa? Dari Dian di Narmada. Oh, Dian di Narmada. Silahkan, Ya, Dian. selamat pagi Pak Dokter Nasubah. Pagi. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Ini mau tanya Pak, mungkin dokter pasti perkembangan setiap hari masalah corona kita selalu mengikuti Pak. Pertanyaan saya Pak, apakah kita masih berada di awal, pertengahan atau di puncak dari wabah ini Pak? Oke. Dari kebetulan Pak Dokter. Baik. Yang kedua Pak, saya dengar bisa juga kalau masalah cairan seperti desinfektan secara alami dari dosiri katanya Pak. Tapi pertanyaan saya, seberapa lama si virus itu bertahan kalau disemprotkan dengan secara alami? Gimana? Yang alami tadi apa? Daun sirih, Dok. Oh, daun sirih. Dari rebusan daun sirih katanya. Iya, pertanyaan saya berapa lama itu virus itu bertahan gitu sehingga dia aktif gitu. Mungkin yang terakhir dari ini mungkin dari Bapak tadi masalah di teknologi ini kan sekarang lebih banyak menggunakan Zoom itu kan. Ya, Zoom. Iya, dari segi keamanan seperti apa itu, apakah supaya mohon maaf kan biar data-data kita tidak mudah dimanfaatkan orang yang tak terjawab gitu. Mungkin penjelasan dari keamanan itu seperti apa dari aplikasi itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nasubah. Terima kasih Pak Dian. Baik, terima kasih untuk Pak Dian di Narmada. Jawabannya nanti, jangan kemana-mana kawan global, tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok.